sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Efrai Wanibo, dosen di Universitas Cendrawasih, diangkat pada tahun 2019 dan ditempatkan di program studi ilmu kelautan, jurusan ilmu kelautan dan perikanan, Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk mendukung proses Tridharma perguruan tinggi, pada kesempatan ini saya akan menampilkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA. Nah, untuk DIA delivery-nya adalah penyampaian deskripsi mata kuliah, CPL dan CPMK, terus bahan kajian atau materi-materi. Selanjutnya adalah referensi pendukung. Nah, untuk I ya adalah interaksi, di mana proses interaksi di dalam pembelajaran ini sangat penting. Tujuannya adalah terbangun komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Terus selanjutnya adalah A atau assessment. Nah, tujuannya untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dari produktivitas perairan. Mata kuliah produktivitas perairan adalah mata kuliah wajib di program studi ilmu perikanan. Nah, saya dipercayakan sebagai dosen mengakomodir mata kuliah ini, atau menjadi dosen atau menjadi koordinator mata kuliah produktivitas perairan. Mata kuliah ini 2 SKS dan kode mata kuliahnya adalah PI 14307. Nah, produktivitas perairan itu mempelajari tentang hubungan interaksi antara komponen biotik dan abiotik di dalam menghasilkan produk energi yang digunakan oleh biota perairan itu sendiri. Nah, di sana ada hubungan timbal balik yang terjadi. Di dalam perkuliahan ini akan dibedah satu persatu, di mana akan diselesaikan di dalam jumlah 16 pertemuan. Pertemuan ke-8 dilakukan UTS dan yang terakhir 16 dilakukan UAS. Nah, untuk CPL-nya di dalam mata kuliah ini ada 4 CPL. Dari 4 CPL ini saya turunkan menjadi 5 CPMK, dan fokus pada video pengajaran saya ambil dari CPMK 2, yaitu tentang produktivitas primer dari fitoplankton itu sendiri. Ini adalah pokok materi pengajaran saya. Di dalam fokus pembelajarannya dititik beratkan pada produktivitas primer dari fitoplankton itu sendiri. Nah, yang pertama dibahas tentang produktivitas primer itu apa dan lain sebagainya. Selanjutnya produktivitas fitoplankton, kenapa plankton itu disebut sebagai produktivitas primer dan lain sebagainya, faktor-faktor yang membatasi di dalam proses produktivitas atau memproduksi energi di suatu perairan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah akan dilakukan proses evaluasi untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa itu sendiri. Nah, ada beberapa referensi yang saya gunakan, entah buku maupun e-book atau jurnal-jurnal pendukung lainnya. Nah, ini ada beberapa materi buku yang saya gunakan, bisa dilihat bersama-sama. Tetapi yang paling utama menjadi referensi yang saya ambil adalah penulis Asriana dengan judulnya Produktivitas Perairan. Oke, selanjutnya metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah project based learning, di mana saya mengajak mahasiswa untuk mereview beberapa jurnal terkait tentang produktivitas primer. Selanjutnya digali ide-ide pokok atau
dari jurnal itu dikembangkan pengambilan proyeknya model seperti apa, dikemukakan ide-ide di dalam reviewan jurnal itu. Nah, selanjutnya dilakukan pengambilan data sekunder yang ditindaklanjut dengan pembuatan laporan perkembangan. Nah, di dalam pengambilan data sekunder ini juga dilakukan dengan studi kasus, turun lapangan, dan lain sebagainya. Nah, sistem penilaian yang saya gunakan, yang pertama adalah untuk tugas, penilaiannya adalah 15%. Untuk aktivitas partisipasi seperti menggunakan proyek tadi ya, project by based learning itu 35%. Terus untuk kuis sendiri 10%, UTS 20%, UAS 20%. Nah, berikut adalah video pengajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa, apa kabar semua? Baik-baik. Baik. Pagi hari ini kita sama-sama akan melanjutkan perkuliahan dari pertemuan sebelumnya. Semacam begitu. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita akan memulai perkuliahan pagi kita dengan berdoa. Gitu ya. Oke, minta kesempatan di antara kalian siapa? Mercy, pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita di saat pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa mulai. Shalom, selamat pagi Bapak dalam kerajaan surga. Bapak, terima kasih karena Engkau telah menjaga mendidik kami dari malam hingga pagi hari ini. Bapak, sebentar lagi kita bakal mulai perkuliahan kita di pagi hari ini. Kiranya kamu mewalaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Mercy. Oke, pagi ini siapa yang tidak masuk? Eliasar? Eliasar sakit kan? Hah? Maria? Kalau siapa si Ivan? Ivan kenapa tidak masuk? Asli? Berarti perkuliahan 1 minggu ini dia tidak ikut ke apa? Oke, baik. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di pagi hari ini. Oke, kita flashback dari pertemuan kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Kita bahas tentang apa? Plankton ya. Oke, baik. Oke, siapa yang masih ingat tentang pertemuan minggu lalu? Plankton itu apa? Saya Pak. Silakan. Plankton merupakan sekelompok biota akuatik baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup nelayan maupun terapung secara pasif di perairan. Oke, baik. Jadi plankton digolongkan atas dua kelompok atau golongan. Yang pertama apa? Tumbuhan atau fitoplankton. Terus yang kedua? Zooplankton. Yang tumbuhan mana, yang hewan mana? Fito yang tumbuhan. Yang hewan. Oke, sudah mantap. Terus, siapa yang masih ingat? Berdasarkan daur hidupnya, plankton berdasarkan daur hidup, plankton dikelompokkan atas dua bagian. Yang pertama dan yang kedua, silakan. Siapa? Saya lupa. Silakan. Yang pertama holoplankton. Holoplankton, oke, holoplankton.
holoplankton. Silakan. Mari. Yang kedua meroplankton. Yang kedua, Meroplankton. meroplankton. Oke. Holoplankton itu apa? Meroplankton itu apa? Plankton adalah plankton yang siklus hidupnya sebagai plankton. Oke, holo ini siklus hidupnya sebagai Plankton. plankton. Oke, kalau meroplankton Kalau meroplankton, plankton yang siklus hidupnya sealirnya dia larva. dari larva pada saat dewasa menjadi organisme lain. Oke, sip, mantap. Meroplankton adalah saat stadium larva sebagai plankton. Tetapi beranjak dewasa akan menjadi organisme lainnya. Semacam begitu. Baik, mantap. Saya pikir pertemuan minggu lalu adik-adik sudah bisa mengikuti dengan baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dari yang sebelumnya tentang produktivitas primer. Nah, ada yang pernah dengan produktivitas primer? Kalian pernah dengan kata produktivitas primer? Apa itu produktivitas? Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Hari ini kita belajar tentang ini. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini outline-nya atau pembahasan kita yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua tentang produktivitas dari fitoplankton itu sendiri, yang ketiga adalah faktor-faktor penghambat dari produktivitas primer plankton, yang ketiga kita akan ada dalam tahap evaluasi. Oke, jadi adik-adik, produktivitas primer itu adalah kecepatan terjadinya fotosintesis atau peningkatan karbon, atau produktivitas primer sebagai derajat penyimpanan energi matahari dalam bentuk organik sebagai hasil dari proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan atau hewan? Ya, pada tumbuhan. Nah, kalau organisme atau biota perairan ya, kalau biota perairan fotosintesis terjadi pada biota apa saja? Fitoplankton. Pertama, fitoplankton. Kedua, lamun. Ketiga, Alga. apa? Iya, makroalga. Empat, mangrove. Terus kelima, terumbu karang. Terumbu karang hewan atau tumbuhan? Hah? Iya, karena terumbu karang itu ya. Yang kelima adalah rumput laut. Dia bisa masuk di dalam kategori makroalga. Semacam begitu. Oke. Nanti untuk pertemuan yang bahas tentang lamun, makroalga, terus mangrove, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan fokus bahas tentang produktivitas dari fitoplankton. Oke. Nah,
Ini yang tadi sudah dikasih sebutkan tentang tumbuhan atau biota perairan yang dapat melakukan proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu apa kalau gitu? Proses pembuatan makanan di daun. Jadi terjadi proses fotosintesis itu di daun. Begitu. Nah, ini terjadinya di situ. Nah, oke. Lanjut. Kita fokus pembahasan kita adalah tentang fitoplankton. Tadi sudah disebutkan ya, Bapak, fitoplankton. Bapak, plankton adalah organisme jasarinik yang hidup melayang di atas permukaan perairan. Nah, kalau begitu fitoplankton tadi juga sudah dijelaskan bahwa fitoplankton adalah organisme jasarinik yang melayang hidup di perairan yang digolongkan dalam kelompok tumbuhan. Oke, nah terus adik-adik, kenapa fitoplankton itu disebut sebagai organisme produktivitas primer? Dan kenapa masuk dalam kategori primer? Dan kenapa disebut sebagai primer? Karena tepat sekali. Fitoplankton dapat melakukan fotosintesis atau dapat membuat makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut apa? Atau masuk dikelompokkan dalam heterotrof atau autotrof? Autotrof. Organisme yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Pohon masuk dalam kelompok ini atau tidak? Apa mangrove masuk dalam kelompok ini atau tidak? Sekarang Mercy masuk dalam kelompok ini atau tidak? Tidak. Karena Mercy tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, maka kita menggantungkan hidup pada kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Oleh sebab itu, fitoplankton disebut sebagai produktivitas primer. Karena apa? Organisme atau biota-biota yang ada di perairan itu sumber makanan utamanya adalah fitoplankton atau plankton. Kenapa harus fito? Karena fito dapat makanan sendiri, begitu. Terus zoo apa? Zoo memakan fitoplankton, begitu. Sekarang begini, fitoplankton apa? Melakukan fotosintesis karena apa? Bantuan? Cahaya matahari. Kita akan bahas dalam namanya siklus atau proses dari fitoplankton ini. Selanjutnya, si fitoplankton ini dia tersusun atas 5 kelompok besar penyusun fitoplankton. Fito kan tumbuhan ini, dia tersusun atas 5 kategori atau kelompok yang besar. Yang pertama adalah cyanophyta atau alga biru. Yang kedua adalah chlorophyta atau alga hijau. Yang ketiga adalah chrysophyta atau alga kuning keemasan. Yang keempat adalah perditon atau alga api. Yang keenam adalah Emblonophyta. Nah, kalian sudah pernah lihat ini? Sudah pernah makan ini? Sudah pernah lihat atau tidak? Belum? Nah, ini seperti ini. Cyanophyta, alga biru, seperti ini. Sudah? Mari lihat. Terus
klorofita seperti itu, chrysophyta seperti di gambar yang kita bisa lihat sama-sama. Itu penyusun apa? Penyusun fitoplankton. Ini kalau dilihat dari mikroskop. Kalau sudah besar, proses. Kalau sudah besar, ya dia akan membentuk seperti rumput laut dan lain-lain. Kan bentuk besar, kan ada kelompok yang tumbuhan yang dikelompokkan dalam kelompok holoplankton dan meroplankton. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi soal aliran energi di dalam ekosistem yang saya sudah sampaikan tentang siklus ini. Nah, pertama, sinar matahari. Sinar matahari akan sampai di permukaan bumi, entah itu darat maupun perairan. Nah, yang pertama melakukan fotosintesis adalah yang masuk di dalam kelompok tumbuhan termasuk si fitoplankton. Nah, selanjutnya fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton sebagai sebagai konsumen utama. Nah, selanjutnya si zooplankton ini dimakan oleh larva daripada ikan. Larva ikan. Atau bisa ikan sedang juga bisa, atau ikan besar juga bisa, atau paus juga bisa. Semacam begitu. Tetapi berbicara soal siklus dimakan oleh larva ikan. Selanjutnya larva ikan dimakan oleh ikan kecil. Selanjutnya ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh manusia. Begitu biasa. Nah, ini proses aliran energi yang terjadi. Nah, selanjutnya ikan besar ini dia sebagai predator. Nah, kalau mati dia akan didekomposer atau direduksi atau dihancurkan oleh bakteri. Bakteri apa gimana? Bakteri anak. Nah, selanjutnya dia akan menjadi nutrisi. Nutrisi ini akan menyebabkan perairan itu menjadi subur. Subur akan menambahkan tumbuh kembang daripada plankton, fito dan zooplankton. Jadi siklus ini berjalan. Manusia berada pada rantai makanan paling puncak dari segala. Begitu. Ini siklusnya, aliran energi dari proses fotosintesis. Selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang menghambat produktivitas perairan. Berjalannya suatu proses di mana tidak dihasilkan atau tidak terjadinya produktif perairan itu tidak menghasilkan makanan yang baik atau menyediakannya baik atau tingkat kesuburannya yang menurun. Ada beberapa kategori yang menyebabkan terjadinya tingkat kesuburan itu. Yang pertama adalah cahaya matahari. Apa hubungan cahaya matahari dengan penghalang atau faktor yang menghambat terjadinya proses fotosintesis? Apa? Karena begitu cahaya matahari, penetrasi cahaya matahari masuk ke perairan dihambat oleh tumbuhan lain atau terjadinya pencemaran, contohnya akan menghambat terjadinya produktivitas perairan. Proses fotosintesis tidak akan berjalan. Contoh bahan pencemar yang masuk apa? Ayo. Begitu.
masuknya deterjen di dalam jumlah yang banyak, terus busa deterjen yang untuk perairan, kalau seandainya banyak sekali semacam itu akan menyebabkan fotosintesis proses fotosintesis akan terhambat. Menyebabkan apa? Fitoplankton atau plankton dan lain-lain, tumbuhan seperti lamun dan lain-lain tidak akan terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya adalah unsur hara, nitrogen dan fosfat. Nah, fosfat ini kan akan substitusi yang terkecil adalah ortofosfat. Nah, bila di dalam perairan kurangnya ortofosfat adalah 0,02 konsentrasinya, itu akan menghambat terjadinya proses mineralisasi di dalam perairan atau unsur hara di dalam perairan itu akan menurun. Selanjutnya adalah suhu. Begitu, suhu juga menjadi kendala penting. Kalau seandainya suhu dalam konsentrasi yang tinggi sekali, konsentrasi tinggi sekali dapat menyebabkan proses metabolisme di dalam perairan itu sangat tinggi, yaitu di dalam proses yang terakhir kita akan ada di dalam evaluasi adik-adik dari materi yang adik-adik telah dengar tadi. Silakan adik-adik bisa jawab dari pada pertanyaan ini. Coba sebutkan 5 kelompok penyusun fitoplankton. Kelompok apa bisa. Terus yang kedua, coba jelaskan aliran energi dalam suatu ekosistem perairan. Silakan adik-adik bisa kerjakan ini. Mungkin waktunya sekitar 5-10 menit. Setelah selesai, baru nanti akan dikumpulkan saya. Begitu ya? Oke. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.